Mulai dari perizinan, syarat dan sistemnya seperti apa, pengelolaan bagaimana menjaga ekosistem, tetap ada nilai ekonomis dan mempertahankan sosialnya, adat istiadat di daerah setempat, kira-kira kayak gitu. Jadi ada 3 variabel, menjaga ekosistem, menjadikan ladang produksi, ada nilai ekonomis, jadi menjaga ekologi, menjaga nilai produktif dan menjaga sosial, kira-kira kayak gitu pada ini. Maka terhadap masyarakat yang mengajukan izin eksplorasi pemanfaatan hutan, kawasan hutan itu melalui kan kepala desa, kemudian dibawa oleh pemerintah kabupaten kota setempat untuk mendapatkan rekomendasi provinsi mengajukan ke kementerian kan begitu ya. Maka itu ada yang namanya inventarisasi, klasifikasi yang di dalamnya harus melibatkan 2 hal. 1 melibatkan tim ahli kehutanan, 2 melibatkan masyarakat. Lahir pada 11 Juni 1972, Anik Maslakah adalah sosok politikus yang berdedikasi. Kiprahnya di dunia politik semakin cemerlang saat menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur sejak 13 Januari 2020. Sebagai istri dari Chamim Tohari dan ibu dari 2 orang anak, Anik tak hanya menjalani peran di keluarga dengan penuh cinta, tetapi juga terus menunjukkan kiprah luar biasa di dunia politik dan sosial. Kini juga memegang amanah penting sebagai Sekretaris DPW Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Jawa Timur. Perjalanan pendidikannya dimulai dari SD Negeri Panjunan Sukodono, berlanjut ke SMP dan SMA YPM Sukodono. Beliau kemudian menempuh pendidikan sarjana di IKIP Negeri Surabaya dan meraih gelar magister dari Universitas Airlangga. Tak hanya berkiprah di legislatif, Anik Maslakah juga aktif di berbagai organisasi. Beliau pernah memimpin PW IPNU Jawa Timur dan menjadi Ketua DPW Perempuan Bangsa Jawa Timur. Saat ini, beliau adalah Sekretaris DPW PKB Jawa Timur. Dedikasi Anik Maslakah juga terukir dalam karirnya. Pernah menjadi guru SMK YPM Sepanjang, beliau kemudian mengabdikan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo selama 2 periode. Setelah itu, beliau terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur selama 2 periode dan kini menjabat sebagai Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur. Dengan semangat yang tak pernah padam, Anik Maslakah terus memperjuangkan aspirasi rakyat, khususnya perempuan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Sosok pemimpin yang tak hanya berpikir untuk hari ini, tetapi juga membangun masa depan yang lebih baik bagi Jawa Timur dan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semuanya. Tribuners, bertemu lagi dengan saya, Mujib Anwar, jurnalis senior Tribun Network dalam acara yang selalu ditunggu-tunggu, Gebrakan Wakil Rakyat di podcast DPRD Jawa Timur. Tribuners, Jawa Timur memiliki kawasan hutan yang memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan, sumber air hingga penopang ekonomi masyarakat sekitar. Namun, dinamika pengelolaan hutan, konflik kepentingan, serta tantangan kerusakan lingkungan menuntut adanya regulasi yang lebih komprehensif dan berpihak serta berkelanjutan. Oleh karena itu, DPRD Jawa Timur telah menggodok rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang penyelenggaraan kehutanan. Ini sebagai upaya untuk memperkuat tata kelola sektor kehutanan. Untuk itu, Tribuners dan para pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini di Gebrakan Wakil Rakyat kita akan mengangkat tema yang sangat penting, yakni urgensi perda tentang
penyelenggaraan kehutanan. Untuk membahas tema yang sangat penting tersebut sudah hadir bersama kita Ibu Hajah Ani Maslahah SPD MSI. Beliau adalah Ketua Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Jawa Timur. Mbak Ani, sapaan akrabnya, ini politisi senior dari Partai Kebangkitan Bangsa yang saat ini juga menjabat sebagai sekretaris DPW PKB Jawa Timur. Kalau Anda warga Sidoarjo pasti kenal dengan Mbak Ani karena Mbak Ani ini sudah beberapa periode terpilih dari daerah pemilihan Jatim II, wilayah Sidoarjo. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Mbak Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh pemirsa se-Jawa Timur. Berharap ditonton luar Jawa Timur. Ya, karena ini temanya menarik, Mbak. Ya, Kan betul. sekarang kan lagi terjadi rame banjir banjir bandang di beberapa longsor, daerah, ya. longsor terutama di Sumatera Ya. Barat, Sumatera Utara, Aceh. Mbak Ya. Ani, seberapa urgent dan pentingnya Raperda tentang penyelenggaraan kehutanan ini, Mbak, bagi Jawa Timur? Ya, pertama hutan di Jawa Timur itu kalau dilihat dari luasan Mas Mujib ada Ya. 1,3 juta hektar. Maka kalau diprosentase dari luasan daratan ada 28, sekian persen itu adalah kawasan hutan. Ya. Yang kedua, ternyata Jawa Timur ini menjadi buffer stock beberapa komoditi. Satu diantaranya adalah perkebunan dan pertanian. Ya. Maka kalau kita ngomong perhutanan sosial, itu adanya ya di hutan. Artinya masyarakat hutan, masyarakat kawasan hutan, bukan manusia hutan, bukan ya. Memberikan kontribusi yang cukup luar biasa bagi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang hari ini alhamdulillah Mas Mujib lebih tinggi dari nasional. Berapa itu, Mbak? Per hari ini kita 5,22%, sementara nasional 5,04%. Berarti artinya lebih tinggi 1,6 ya? Ya, 1,6%. Nah, itu diantaranya adalah kontributornya dari masyarakat sekitar hutan. Hal yang lain, ini yang kontradiktif, bahwa kemiskinan di Jawa Timur memang iya ada penurunan ya. Dari dulu zaman Pak Dekarwo di angka 11 sekian, hari ini 9 sekian. Tapi mirisnya adalah kemiskinan ekstrim itu ada di kawasan hutan. Sisi yang lain di awal tadi kita sudah sampaikan bahwa banjir di mana-mana Jawa Timur, ya kan. Di kediaman saya sendiri Sidoarjo. Kebetulan kalau di lingkungan hidup saya enggak. Tapi di beberapa titik terutama perkotaan yang banyak hunian perumahan-perumahan, ya karena memang tata kelola awalnya kurang termitigasi kira-kira kayak gitu. Satu sisi kemudian debit air yang tinggi, sungainya dangkal, ya itu banyak faktor lah. Maka kita tidak menginginkan kejadian seperti di Sumatera yang hari ini kayaknya kok lebih dasar dari tsunami ya. Karena kita belum tahu persis angka kematiannya berapa. Tetapi kan rumah itu sudah di atas 1.000 lebih lah kira-kira. Dan fakta kayu gelondongan gede-gede dan bukan baru ditebang, sudah bukan lama, tercerabut ya, bukan tercerabut tapi sudah lama ya. potongan. Kemudian ya memang harus, dan alhamdulillah pemerintah gerak cepat. Informasi yang kita dapatkan izin PT yang melakukan produksi itu kan sudah dicabut ya. PT apa itu saya lupa itu. Adalah saya lupa PT-nya apa itu. Inisialnya awalnya S ya?
Ya, Ya. sudah dicabut informasinya. Nah, kita tidak ingin seperti itu. Ya. Oleh karenanya perlu ada upaya preventif. Ya. Sebenarnya sudah ada sih Mas Muji perda sebelumnya, tapi memang belum komprehensif, belum memberikan payung untuk perhutanan sosial. Mbak Ani, perda sebelumnya kan sudah pernah kita Ada, punya 3 ya. benar, ada Ya. Perda Nomor 4 tahun 2003 tentang pengelolaan kehutanan, ada Terus Perda Perda Nomor 5 tahun 2005. Perda nomor 6 ya. Ya, Perda Nomor 6 tahun 2005, sama ada juga Perda Nomor 7. 12 ya. Iya, Nomor 12 tahun 2007. 2007. Sorry. Artinya kalau terakhir itu 2007, berarti kalau sekarang itu sudah 18 tahun, Mbak. Iya, tetapi perda itu membahasnya spesifik, Mas. Jadi untuk perda yang nomor tahun 2003 itu khusus tentang pengelolaan hutan, kemudian rehabilitasi hutan, kemudian konservasi lahan kritis. Ya. Nah, perda ini merangkum dari keseluruhan, makanya kemudian komprehensif, makanya kemudian dinamakan penyelenggaraan. Jadi mulai dari perizinan, syarat dan sistemnya seperti apa, pengelolaan bagaimana menjaga ekosistem, tetap ada nilai ekonomis dan mempertahankan sosialnya, adat istiadat di daerah setempat, kira-kira kayak gitu. Jadi ada 3 variabel, menjaga ekosistem, menjadikan ladang produksi, ada nilai ekonomis, jadi menjaga ekologi, menjaga nilai produktif dan menjaga sosial, kira-kira kayak gitu perda ini. Sampai pada bagaimana kemudian pengelolaan itu dilakukan sesuai dengan norma yang ada, sesuai dengan regulasi yang ada, yang akhirnya ekses negatif salah satu terjadinya longsor, oksigen tanah, kemudian unsur hara tanah, karena kita ini kan menjadi salah satu sandaran perekonomian Indonesia. Jadi backbone ya? Backbone, sebut saja padi. Ya. Kita ini beras dari 5 juta ton hasil produktivitas Jawa Timur ditarget 7 juta ton tahun ini, Mas. Ini Berarti baru bisa di angka 6 sekian lah. Lebih dari separuh. Ya nggak separuh lah, dari 5 ke 7. 5-7 ya? Dari 5, tetapi kan lahan pertanian kita masih tetap, kayak begitu. Kemudian sarana prasarana, air dan lain sebagainya. Tentu kan ini butuh eksplorasi yang lebih maksimal lagi. Ya, dalam rangka swasembada. Jawa Timur kan sebenarnya bukan swasembada lagi, tapi sudah kedaulatan. Artinya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Karena kebutuhan kita sekitar di angka 4 lah, Mas, sisanya untuk kebutuhan nasional. Nah, maka untuk kepastian sustainability kan butuh ya bagaimana unsur tanah kita tetap terjaga haranya, kemudian oksigennya tetap terjaga, tidak terjadi banjir, tidak terjadi erosi, tidak terjadi kebakaran, kira-kira kayak begitu, sehingga tanaman apa yang harus ditanam itu diatur di situlah. Jadi kaitannya dengan izin sampai pada tata kelola impact. Mbak Ani, terkait dengan penindakan di raperda yang baru ini seperti apa? Ya, kaitannya sanksi atau kesalahan itu kan ada 2 ya. Kalau itu melanggar perda, maka sanksinya ya 6 bulan penjara itu atau denda 200 juta kalau nggak salah. Jadi masuk tipiring ya? Tipiring, tetapi kalau itu sudah melanggar kejahatan, kaitannya kejahatan, maka tentu pidana. Yang berbicara adalah KUHP. Seperti itu. Mbak Ani, ini kan sekarang soal bencana alam yang diakibatkan oleh ulah manusia, ini kan lagi menjadi sorotan. Setelah di Sumatera ini kan terjadi banjir dan tanah longsor ya, Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Bahkan beberapa wilayah di Jawa Timur kan juga sudah terjadi banjir, kan juga tanah longsor kan karena anomali cuaca dan terjadi serapan lahan ini yang kurang bagus. Nah, ini kan mendesak ya untuk segera ditetapkan. Dari sisi DPRD Jawa Timur seperti apa, Mbak? Apakah tahun ini harus sudah ditetapkan atau bagaimana? Iya,
Ini perda inisiatif eksekutif Mas Mujib. Oh, Jadi berarti bukan usulan dari Pemprov Jawa Timur. usulan dari Pemprov Jawa Timur karena mengkompilasi dari beberapa perda yang sudah saya sampaikan tadi, Perda nomor 4 hingga Perda nomor 12 tadi Iya, itu. iya, iya. Lebih komprehensif lah ya. Satu perda tetapi mengatur secara keseluruhan Iya. lah kira-kira kayak gitu. Itu dibahas di tahun 2021 Mas Mujib. Tetapi baru masuk di kami Usulan dibahas mulai NA. 2021. Iya. Jadi sebelum saya kira-kira kayak begitu. Oh, Tetapi iya, baru iya, masuk iya. ke DPR-nya di 22 Oktober 20 2025. 20 Oktober ya? Ya, 20 Oktober, benar-benar. 20 Oktober tahun 2025. Oh, Dan iya, iya. per hari ini hitungannya ya satu bulan setengah. 1,5 bulan ya? 1,5 bulan kami sudah selesaikan raperda itu Mas. Pendapat komisi di akhir November kemarin. Dan akan kita sahkan di Desember ini. Jadi tahun 2025 ini kita selesaikan. Biasanya lazimnya akan ada evaluasi dari Mendagri maksimal 14 hari. Kemudian kalau sudah selesai baru diundangkan atau ada nomorisasi. Kami optimis Iya. kalau itu bisa dilaksanakan sesuai dengan deadline, maka Januari Februari sudah bisa start, sudah bisa dilaksanakan. Diundangkan ya? Diundangkan paling nggak di Belum. akhir Desember atau awal Januari. Kemudian karena ada beberapa amanah untuk membuat pergub, tentu harus membuat pergub. Nah, pergub itu di klausul pasal maksimal 6 bulan Ya. harus sudah ditindaklanjuti. Maka kalau ngomong implementasi ya di Juli Agustus lah. Ya. Ya. Mbak Ani, kan ketika perda itu nanti diberlakukan ya, nanti bentuk monitoring atau pengawasannya seperti apa agar ini tidak hanya menjadi semacam macan kertas kan seperti itu, tapi betul-betul efektif untuk menjaga kelestarian hutan baik dari sisi ekologi dan yang paling penting ini kan berdampak terhadap ekonomi masyarakat tanpa menimbulkan kerusakan. Ya. Salah satu klausul pasal yang di dalam perda sebelumnya itu nggak ada dan ini diatur adalah untuk implementasi dan pelaksanaan perda ini benar-benar dilaksanakan dengan baik, unsur keamanan ketertibannya terjaga, maka ada amanah pemerintah provinsi membentuk tim kerja. Oh, ada Istilahnya, panja ya? Ya, ada tim gerak cepat. Oh. Nah, satu, melalui tim gerak cepat itulah pengawasan bisa dilaksanakan lebih intensif, lebih spesifik ya. Barangkali terhadap persoalan-persoalan yang muncul akan tersegerakan, terketahui, terlapor dan solusi. Itu satu. Yang kedua tentu adalah tim itu ada dari akademisi, unsurnya ya Mbak. Ada dari perusahaan, dari masyarakat, ada dari pihak pemerintah. Artinya seluruh stakeholders itu terwadai di situ. Sehingga harapan besar adalah mewakili semua masyarakat Jawa Timur. Itu satu. Yang kedua, ya sesuai dengan tusi kami. Kami ini kan ada fungsi controlling ya. Dan kita ini menyebar di seluruh Jawa Timur. Maka karena memang tidak semua daerah ini ada hutan, termasuk kami nggak ada Mas. Sidoarjo kan nggak ada. Yang ada hutan mangrove. Hutan mangrove ya. Sama tambak. Sama tambak, ya. Maka melalui kita, terutama teman-teman yang dapilnya mempunyai wilayah atau kawasan hutan, saya pikir fungsi ini bisa lebih efektif untuk bisa dilakukan. Itu saya pikir ya. Masyarakat hari ini eranya sosial media, eranya digital. Saya pikir setiap ada kejadian apapun, masyarakat kan pasti ngunggah lah kira-kira. Itu juga bisa kita lakukan sebagai bentuk pengawasan. Tentu tidak terlupakan sebagai pengawas dari perda adalah Satpol PP, ya itu. Penegakannya, ya. Mbak Ani, terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi, Mbak. Ini kan juga penting ya, agar
data antara yang kabupaten, kota, provinsi sama pusat itu kan selaras, terintegrasi lah. Apakah itu juga diatur dalam Perda baru ini nantinya? Iya. Tadi di awal saya sampaikan bahwa Perda ini mengatur mulai dari inventarisasi, jadi pendaftaran. Iya. Inventarisasi, jadi gini Mas, kita ini kan punya Perda RT RW, rencana tata ruang wilayah. Di perhutanan itu juga ada sendiri RT RW-nya semacam kayak begitu, yang itu dibikin oleh pihak pemerintah melalui Balai Perhutanan Sosial. Kebetulan Jawa Timur ini zonanya ada di Yogyakarta. Jadi ada peta data istilahnya kayak begitu. Maka terhadap masyarakat yang mengajukan izin eksplorasi pemanfaatan hutan, kawasan hutan, itu melalui kan kepala desa, kemudian dibawa oleh pemerintah kabupaten kota setempat untuk mendapatkan rekomendasi provinsi mengajukan ke kementerian kan begitu ya. Maka itu ada yang namanya inventarisasi, klasifikasi yang di dalamnya harus melibatkan dua hal. Satu, melibatkan tim ahli kehutanan, dua, melibatkan masyarakat. Kenapa tim ahli kehutanan? Karena itu tadi harus ada keseimbangan ekosistem. Yang tahu benar bahwa zona ini mau diberdayakan menjadi hutan itu kan ada 4. Ada hutan lindung, ada hutan konservasi, ada hutan produksi, ada hutan apa satunya? Rakyat. Ada hutan rakyat, masing-masing ini sendiri-sendiri ya. Kalau lindung dan konservasi tentu ini lebih saklek. Jenis tanaman yang harus ditanam itu tidak boleh merubah dari fungsi hutan yang menjadi penjaga, menjadi penyerap oksigen dan lain sebagainya. Sehingga tanamannya ya harus kayu, harus menjaga flora fauna. Nah, yang bisa dikelola untuk kaitannya dengan pangan adalah hutan rakyat ya, dan hutan produksi itu kayu malahan, khusus kayu. Terus flora fauna ini harus terjaga, berarti hutan konservasi. Maka ya hanya hutan rakyat, dalam hal ini adalah perhutanan sosial itu yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengelolaan sehingga bisa ditanami jagung, bisa tebu, bisa padi, ya kayak kira-kira kayak gitu. Nah, ini yang tahu adalah tim ahli kehutanan. Tim ahli kehutanan. Kenapa harus melibatkan masyarakat? Kita tahu ada kalanya yang terjadi ini, mereka hidup bertahun-tahun lamanya sejak nenek moyangnya lah kira-kira gitu. Masyarakat di sekitar hutan, masyarakat di sekitar hutan, LMDH itu ya, Pak? Ya LMDH yang statusnya ada yang sudah mendapatkan sertifikasi, ada untuk pengelolaan, ada yang belum, Mas. Ada kalanya dia itu merasa menggarap taruhlah sebuah hektar. Ternyata izin yang dikeluarkan oleh kementerian hanya 5 hektar. Lah ini ada kalanya dia tidak mau melepas karena argumennya adalah ini sejak nenek moyang gue, kira-kira kayak begitu. Padahal sistemnya kan hanya hak mengelola, bukan hak milik, ya, kira-kira kayak itu. Penyadaran kayak begitu ini perlu melibatkan masyarakat agar terminimalisir yang namanya konflik. Artinya sosialisasi dan literasi terkait pemanfaatan hutan itu itulah, harus dilakukan ya, Pak? Itulah kemudian di Perda itu juga mengatur tentang pelatihan dan pembinaan, agar supaya ya itu tadi tidak terjadi konflik, pengelolaannya sesuai dengan peruntukan, bukan peruntukan, sesuai peruntukan, sesuai dengan mekanisme yang harus dilakukan lah kira-kira. Lah gitu-gitu itu yang tahu kan tim ahli dari kehutanan. 2 hal itu di dalam perizinan. Baru kemudian izin setelah dilakukan verifikasi dan lain sebagainya, izin dikeluarkan. Ketika izin dikeluarkan, maka fungsi berikutnya adalah pembinaan pelatihan itu. Mbak, dengan satu tadi Mbak Ani menjelaskan kan
kawasan hutan di Jawa Timur itu kan 1,3 juta. 1,3 juta Nah, hektar. atas tadi ada hutan lindung, ya konservasi, terus produksi sama rakyat. Tadi kalau menurut Mbak Ani ini proporsinya masih cukup idealkah bagi Jawa Timur atau seperti apa? Masih ideal sih karena hutan lindung paling besar. Dari 1,3 itu 1,1-nya hutan lindung. Oh, artinya masih aman ya Masih untuk aman. bisa tetap menjaga agar ekosistem yang ekologi. ada agar kita kan tidak terjadi misalkan bencana yang saat ini lagi terjadi di Sumatera itu ya. Dan pernah loh kita terjadi beberapa tahun lalu di Jember. Ya, itu 2004. Oh, 2004 ya, lama ya. 2004 itu yang longsor Panti ya. Betul. Ketika awal-awalnya. Itu kan bandang juga kan? Ya. Dan juga itu menjelang tahun baru ya, akhir tahun ya sepertinya. Dan juga Mas Mujib, aku ingat beberapa bulan lalu itu kejadian longsor di Pacet. Ya. Itu tetangga saya. Kan meninggal 7 orang kan. Yang satu keluarga satu itu keluarga. Ya, jadi kalau saya kalau saya ini Desa Sukodono itu Desa Klopo 10. Jadi tetangga desa. Habis Sukodono Klopo 10. Itu kan longsor juga. Maka dengan titik-titik seperti itu, terus lagi kita juga lihat ada galian C yang tutup lahannya belum memenuhi syarat. Belum lagi galian-galian emas, banyak lah galian terutama di daerah Banyuwangi, Bondowoso, Jember juga, Tuban juga, Mbak. Tuban untuk semen dan lain sebagainya, termasuk di daerah Mojokertoan itu kan, artinya perda ini sangat mendesak Mas Mujib untuk disahkan dan diimplementasikan karena faktanya variabel-variabel yang membahayakan itu terlihat. Nah, itu tadi banyak lubangan, tutupan lahannya tidak terstandarisasi, masih banyak belum ditutup malahan. Lah di perda itu mengatur tentang tutupan lahan juga. Jadi ada syarat-syarat nutup lahan itu tidak sekedar tanah. Kira-kira kayak begitu. Artinya ada tanggung jawab ini ya untuk istilahnya kan kayak rehabilitasi setelah sudah dieksplorasi itu kan harus ada tanggung jawab. Termasuk kayu yang sudah ditebangi karena ada hutan produksi itu kan artinya mengelola hasil hutan. Hasil hutan sampai detik ini kan kayu. Maka bagaimana kemudian dilakukan reboisasi dan lain sebagainya. Itu ada di perda itu diatur. Mbak Ani, ini kan pasti Mbak Ani kan wakil rakyat. Kan sebelumnya kan pasti juga turba ya. Kan Mbak Ani kan juga pernah jadi pimpinan dewan. Pasti menyerap aspirasi dari masyarakat di seluruh Jawa Timur kan. Meskipun di Sidoarjo tidak ada hutan aslinya, hutan kayu yang ada hutan mangrove. Yang ada kan hutan mangrove, tapi pasti dari masyarakat di wilayah Jawa Timur lainnya kan menyampaikan aspirasi. Apa catatan Mbak Ani aspirasi yang paling sering disampaikan oleh masyarakat Jawa Timur terkait dengan penyelenggaraan kehutanan ini, Mbak? Satu ya batas lahan antara milik A dengan B ini banyak yang jadi titik konflik ya. Titik konflik. Karena batasnya tidak ada bahasanya kayak begitu. Petoknya ya kalau ini. Patok ya. Patok. Ini menjadikan konflik, Mas. Yang kedua itu tadi, karena sudah turun-temurun, garap sekian lahan, ternyata SK-nya kok turun separuh, dia kan tidak mau hengkang. Ini juga menjadi konflik. Yang ketiga, bibit, Mas. Jadi dari pemerintah pusat itu ada sih lah bibit dari pemerintah provinsi yang miskin untuk anggaran itu. Makanya saya berharap dengan perda ini pemerintah provinsi harus lebih melirik lagi, lebih melihat. Selama ini hanya dilirik, kira-kira kayak itu, lebih melihat lagi bahwa ini kebutuhan urgent ya untuk bisa diafirmasi terkait dengan bibit. Kenapa? Karena bibit ini berpengaruh kepada ekosistem kelanjutan untuk bisa menjaga ekologinya, juga berkaitan dengan hasil
ekonomi produksinya kan bagian gitu. Ketika bibitnya bagus, tentu kan hasilnya juga bagus. Nah, nyarisnya adalah Mas, di tengah beberapa titik hutan kita ini sudah gundul. Oleh karenanya kalau bibit tidak terfasilitasi oleh pihak pemerintah, hanya diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat kawasan hutan, sengsara Mas. Nggak akan bisa maksimal. Saya tadi kan sudah ngomong bahwa kemiskinan ekstrim itu ya ada di kawasan sana. Berapa Mbak jumlahnya? Kalau masyarakat di sekitar hutan, LMDH dan berapa itu kan? Kan kemiskinan ekstrim kan salah satu titiknya, epicentrumnya kan di wilayah itu. Kalau jumlah real saya belum tahu pasti ya, belum tahu pasti. Kalau dianggap persentase itu bisa 50-50. Besar karena sekali memang besar untuk yang ekstrim loh ya, kemiskinan ekstrim itu besar sekali. Nah, karenanya, maaf bukan karenanya, yang berikutnya persoalan yang muncul di perhutanan sosial, mereka ini merasa ngurusnya angel, syaratnya itu ribet dan lama, ini yang dirasa oleh orang-orang. Ada lagi yang ini kami belum lakukan sidak untuk klarifikasi atau melihat kondisi faktual. Di Lamongan itu berdasarkan penuturan dari teman Komisi B, orangnya tinggal Lamongan, dan dia nggarap di daerah Lamongan sana, Bojonegoro. Tapi SK yang turun itu di Madiun katanya. Maksudnya SK Persilnya? SK Persilnya. Lah, benar apa tidak kami belum melakukan klarifikasi. Ada katanya seperti itu. Berarti kan validitas data ini tidak akurat ya. Akurasi data. Berarti itu menjadi persoalan kalau itu benar. Ini kita akan sidak ke sana, kebenarannya seperti apa. Persoalan yang lain, nah ini yang paling utama Mas. Yang paling utama, masyarakat, hasil produksi hutan yang diakui oleh negara itu baru kayu. Akibatnya dua, bahwa terhadap hutan rakyat yang menanam kebutuhan pokok, padi, jagung dan lain sebagainya, horti, itu belum dianggap sebagai penyumbang pertumbuhan ekonomi. Akibatnya apa? Tidak jadi indikator ya? Tidak jadi indikator. Sehingga kemiskinan ekstrim tadi itu belum terekam dengan maksimal. Yang kedua, mereka sebenarnya sudah ngelola pertanian tapi tidak dianggap petani. Akibatnya belum menerima pupuk subsidi, belum menerima bantuan Al-Sintan karena dianggap kehutanan. Sementara anggaran dari Kementerian LHK dan Kehutanan, mereka yang mendapat afirmasi itu lebih pada adalah jenis tanaman pangan. Enggak, jenis tanaman kayu. Karena kehutanan yang diakui kan baru kayu. Ini yang PR kami bagaimana mengintegrasikan antara Mentan dengan Menkehutanan. Pertanian dan kehutanan harus dipertemukan ya Bu. Iya, ya? Jadi Menteri Pertanian sama Menteri Kehutanan juga tentunya lingkungan hidup ya. Iya, lingkungan hidup, benar. Sehingga mereka ini kan punya hak yang sama. Betul. Untuk bertani mendapatkan afirmasi dalam bentuk subsidi pupuk, bantuan Al-Sintan, bantuan lainnya. Ini yang menjadi PR besar, PR utama kami itu di Apalagi situ. Tadi Mbak Ani menyampaikan bahwa ternyata salah satu epicentrum kemiskinan ekstrim kan di kawasan wilayah sekitar hutan ya. Apa Mbak yang mendesak harus dilakukan agar mereka juga memiliki hak yang sama ya terhadap tadi bantuan? Kebijakan pemerintah pusat. Karena ini sama dengan garam ya. Garam ini per hari ini belum dianggap kebutuhan bahan pokok penting. Akibatnya HPP pemerintah nggak berani memunculkan seperti padi. Padahal ngomong garam seperti padi sesungguhnya, ya kan?
hari ini kan kebutuhan garam tidak hanya untuk konsumsi, tapi juga untuk produksi, untuk industri. Tetapi karena mereka tidak dianggap bahan pokok penting, maka mereka nggak ada HPP. Akhirnya anggaran sangat fluktuatif. Sampai pernah 1 kilo hanya 400, padahal biaya pengelolaan di atas 1 juta, gitu-gitu itu loh Mas. Maka solusinya adalah ya pemerintah pusat. Inilah yang saya sampaikan, kita sesegera mungkin untuk berkoordinasi ke Kementan dan ke Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan, ya ini untuk bersinergi bagaimana bisanya yang namanya tumbuhan atau jenis tanaman yang ada di hutan produksi, hutan rakyat ini Tidak hanya kayu saja, Mbak. tidak hanya kayu saja. Mbak, terkait alih fungsi lahan, Mbak, ini kan cukup besar di Jawa Timur. Kan kalau nggak salah itu ya, rata-rata kan 1.000 hektar setiap tahun yang beralih fungsi. Itu mengganggu tidak terkait dengan penyelenggaraan kehutanan ini? Sekali lagi, selama yang diproduksi itu berdasarkan aturan, berdasarkan SK-nya kan di situ muncul ya, jenis tanaman apa yang harus dilakukan, bentuk pemberdayaan yang dilakukan seperti apa. Maka kami meyakini itu tidak terlalu mengganggu. Tetapi kalau kemudian awut-awutan, rusak jadinya, termasuk penebangan liar, kemudian lahan tutupan atau rehabilitasi tadi tidak dilakukan, ya tentu tidak hanya banjir Mas, kebakaran pasti iya, unsur hara tanah juga oksigennya menguap. Karena serapan yang bisa itu kan di hutan tadi itu. Jadi banyak sih memang ekses ketika itu tidak dilakukan oleh masyarakat. Makanya perlu ada pelatihan dan pembinaan. Di Perda itu sudah ngatur demikian. Mbak, kalau di provinsi lain ini kan seringkali viral ya. Ada penertiban misalkan hunian yang itu sebenarnya berada di kawasan hutan, yang itu menjadi jangkarnya ya untuk menyerap air agar tidak terjadi bencana alam lah. Apakah titik-titik seperti itu juga terjadi di Jawa Timur? Ya, kalau jadi gini, hutan di Jawa Timur ini yang hutan lindung itu satu yang langsung ditangani oleh Perhutani, yang kedua Tahura. Tahura itu ada di daerah Batu Malang lah, yang bisa dikelola. Surya itu. Betul, yang bisa dikelola oleh pihak provinsi itu satu-satunya. Ketika ada tanah longsor yang di Pacet, kan pernah tahun berapa ya itu ya? Pacet, Cangar. Tahun berapa ya, lupa aku. Itu lama lah ya, 2006 2000-an ya itulah. Sebelum itu? Enggak lah, saya sudah di DPR kabupaten. Yang besar itu kan? Iya, besar. Yang sampai air padusannya ambrol itu. Ya. Maka itu kan jawaban bahwa ketika ada sebab akibat lah, ada akibat pasti ada sebabnya, pasti ada itu yang kemudian menjadikan yaitu bahaya longsor terjadi. Dan sampai saat ini kan titik di Pacet sampai Cangar itu kan masih terjadi tuh, Bu. Beberapa titik kan mesti longsor kan, kadang terutama musim hujan. Terakhir kan yang kejadian tetangganya jenengan itu kan. Benar. Artinya kan memang itu harus dimitigasi ya, agar potensi terjadinya bencana alam di Jawa Timur karena faktor itu tadi tidak bisa diminimalkan. Betul. Ya, di Perda itu diatur sih sebenarnya. Makanya dari awal perizinan itu diberikan, itu harus melibatkan tenaga ahli, harus masyarakat. Tujuannya kan demikian. Yang kedua, SK yang diturunkan itu harus dikelola sesuai dengan rambu-rambu yang ada. Yang ketiga, pendampingan dan pelatihan tadi itu, pembinaan.
karena kalau dari sisi SDM begitu kan masyarakat sekitar hutan itu kategori masih di bawah dari rata-rata masyarakat umumnya yang ada di dataran rendah. Lah, maka penguatan kapasitas pembinaan itu harus terus, itu juga diatur. Ya dalam rangka itu tadi agar supaya bentuk mitigasi lah kira-kira kayak gitu. Kalau kemudian Mas Mujib nanya apakah sudah ada titik-titik yang dilanggar, kalau sudah pernah kejadian kebakaran, pernah longsor, pernah, ya itu jawaban bahwa memang ada yang dilanggar kan begitu. Mbak, terakhir, apa ini pesan dan harapan dari Mbak Ani ini agar keberadaan perda yang tadi disampaikan sebentar lagi akan digedok kan, ditetapkan ini nanti betul-betul bisa mengawal tentang penyelenggaraan kehutanan di Jawa Timur, baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Tentu ujungnya agar hutan dan lingkungan di Jawa Timur ini bisa tetap lestari dan itu berdampak terhadap perekonomian masyarakat yang ujungnya tentu adalah kesejahteraan. Berkurang masyarakat yang dengan ekstrim miskin, ya, kemiskinan ekstrim di wilayah sekitar hutan. Silakan, Pak. Ya, pertama kami berharap pada pemerintah pusat bahwa perlu ada kepastian terkait dengan status masyarakat petani yang ada di sekitaran hutan ini menjadi masyarakat menjadi petani yang masuk simultan yang kemudian mendapatkan bisa mengakses program-program pihak pemerintah mulai pupuk subsidi, bibit, alsintan dan lain sebagainya. Karena mereka mempunyai hak yang sama. Jadi tidak ada masyarakat petani dataran rendah, dataran dini hutan tidak ada sesungguhnya. Nah ini ada di pihak pemerintah pusat. Yang kedua pemerintah provinsi. Kami berharap perda ini tidak hanya sekedar macan kertas belaka, sehingga norma-norma yang sudah diatur dalam regulasi termasuk juga keberpihakan budgeting untuk bisa memperkuat keberadaan masyarakat sekitar hutan ini harus lebih diperhatikan lagi dari dalam bentuk kebijakan secara umum maupun kebijakan anggaran karena sangat miskin sekali dari Jawa Timur. Nah, ya tentu juga harapan besar pelatihan pembinaan harus lebih diperkuat termasuk tim kerja cepatnya ini harus konkret, tidak hanya sekedar brand, tidak hanya sekedar nama, tetapi benar-benar melakukan kerja. Maka kepada masyarakat secara keseluruhan, terutama kawasan hutan, berharap bahwa kelolalah hutan sesuai dengan SK yang sudah diterima berdasarkan aturan regulasi yang menyertai, sehingga lahan itu tanam apa itu ya harus dilakukan dan tentu harus bisa menjaga dua. Satu adalah ekologi, yang kedua menjadikan lahan ini produksi untuk menambahkan pertumbuhan kontributor dalam pertumbuhan ekonomi. Sehingga nanti akan sama-sama untuk masa yang akan datang ekosistem ini terjaga dengan baik dan produktivitas dari hasil hutan ini akan bisa menjadi nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Mbak Adik, berarti starting poinnya adalah ketika raperda ini nanti ditetapkan sebagai perda, agar tadi harapan yang disampaikan Mbak Adik bisa segera mulai diwujudkan, terrealisasi. Yep. Oke, Mbak Adik, terima kasih Sama-sama. karena sudah memberikan penjelasan secara utuh dan menyeluruh terkait dengan pentingnya raperda tentang penyelenggaraan kehutanan. Baik, Tribuners dan para pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi gebrakan wakil rakyat bersama Ibu Hajah Anik Maslahah, SPD MSI, Ketua Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Jawa Timur. Kita bertemu lagi dengan para politisi, anggota DPRD Jawa Timur lainnya
untuk mengulas berbagai macam bidang yang itu sangat penting untuk masyarakat Jawa Timur. Tetaplah menyaksikan channel YouTube kesayangan Anda di Harian Surya, Tribun Network Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Mujib Anwar undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan teruslah jaga dan kelestarikan hutan kita agar tidak terjadi bencana seperti yang saat ini terjadi di wilayah Sumatera.